Hai guys, kembali lagi bareng gua Mang Capruk yang bakal setia menemani kalian semua yang ada di kamar sambil rebahan. BTW apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gua bakal review film Pemersatu Bangsa dan bisa bikin sotong kalian bengkak guys. Dimana di film ini mengisahkan tentang janda herang yang di Ewita sama temen anaknya. Film ini berjudul Sinister Seduction yang dirilis pada tahun 2019. Daripada penasaran, langsung saja kita bantai ke filmnya. Dan jika kalian suka silahkan di-subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari Mamang Capruk. Di awal film ini kita dibawa ke sekolahan si anaknya janda Bahenol itu, yaitu sekolahan si Anthony, di mana si Anthony tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama si Dylan. Nah, si Dylan inilah yang nantinya bakal nyicipin mamanya si Anthony. Singkat cerita, mereka saling kenal satu sama lain. Dan saat waktu senggang, tiba-tiba si Dylan nawarin cewek ke si Anthony biar si Anthony itu agak cool dikit. Karena sayang kalau si Anthony gak punya harim. Soalnya si Anthony terlihat kece ya guys. Si Anthony pun malu-malu karena belum pernah deket sama cewek. Namun si Dylan bilang jangan khawatir karena si Dylan lah yang nantinya bakal bantuin si Anthony untuk deketin si Megan. Di samping itu si Dylan ngajak si Anthony untuk main football di lapangan. Namun karena si Dylan ini anaknya kulen, dia gak bisa main football. Tapi saking baiknya, si Dylan selain bakal bantuin si Anthony buat deketin si Megan, dia pun bakal ngajarin bagaimana caranya main football. Pokoknya si Dylan ngajakin si Anthony untuk terlihat maco lah guys. Soalnya you know lah cowok kayak gini pastinya lembek. Singkat cerita, saat pulang sekolah si Dylan diajak main ke rumah si Anthony. Dan dia dikenali sama maminya. Seketika si Dylan otaknya langsung traveling saat lihat maminya si Anthony. Sorry, come on in. Singkat cerita, karena si Anthony udah mulai beger dan udah merasa laki, akhirnya si Anthony mau menggelar pesta bujang bersama teman sekelasnya yang diadakan di rumahnya sendiri. Karena kalau di luar takutnya kena corona dan pastinya bakal dilarang sama pemerintah. Saat pesta bujang sedang berlangsung, terlihat si Anthony lagi asik ngobrol sama si Megan. Tentu saja si Anthony lagi bucin-bucinnya guys. Lupa segalanya, pokoknya dunia itu serasa milik berdua lah. Di sisi lain si Mami ngintip di ruangan rumahnya. Tiba-tiba si Dylan gak sengaja melihat si Mami yang sedang ngintip itu. Seketika tuh si Dylan pun langsung gak bisa ngicep lihat janda herang mah. Jangankan si Dylan, aing ge kagoda tuh. Sampai akhirnya si Ate pun salting karena diliatin sama si Dylan terus. Lanjut cerita, karena si Dylan gak tahan melihat kebohaian ibunya si Anthony, si Dylan pun izin ke toilet guys karena nahan kencing kenikmatan. Lagian si Dylan ada-ada aja ya. Setelah dikasih tahu sebelah mana toiletnya, si Dylan pun langsung gas ke WC. Namun entah apa yang ada di pikiran si Dylan, dia malah nyasar dan masuk ke ruangan si Mami janda itu. Dia pun kepo sama isi kamar punya si Mami. Selang berapa menit, ibunya si Anthony itu ternyata masuk kamar juga. Dan si Dylan pun kaget karena dikejutkan dengan kehadiran maminya si Anthony yang tiba-tiba ada di belakangnya. Dan langsung saja dia nanyain kenapa bisa berada di kamarnya. Karena si Dylan itu buaya kelas kakap, dia pun jelasin kalau dia nggak sengaja masuk ke kamar. Dan dari percakapan itulah si Dylan mulai ngeluarin jurus fuckboynya. Dia muji-muji ibunya si Anthony yang sangat baik dan pastinya cantik. Duh, Dylan bisa aja. Saat keesokan harinya si Mami dan si Anthony talking dan mereka saling menguatkan satu sama lain. Karena ternyata ayahnya itu udah meninggal guys. Saat obrolan itu berlanjut, tiba-tiba si ibu ngebahas mengenai si Dylan dan pastinya si ibu memuji si Dylan. Karena dia terlihat ganteng dan rapi. Selain itu si Dylan udah membantu merubah anaknya yang dari cicingan jadi buraong ke AWW. Saat masuk ke sekolah, si Dylan dan si Anthony itu kembali berlatih football di lapangan. Dan si Anthony pun lambat laun jago main footballnya karena sering latihan sama si Dylan. Scene pun beralih ke rumah kembali, di mana si Dylan main ke rumah si Anthony karena pengen beli properti yang ada di rumah si Anthony itu. Si Dylan pun disambut hangat sama si Mami dan si Katie yang kebetulan si Katie ini sebagai tangan kanan si Mami. Si Dylan pun diajak keliling-keliling untuk melihat properti yang akan dibeli sama si Dylan itu. Namun karena si Dylan ini pucuk boy, dia bukan ngobrolin masalah properti, tapi dia malah ngobrol sambil curhat. Ya begitulah kira-kira gimana pucuk boy guys. Keesokan harinya saat si Dylan nyamper si Anthony untuk berangkat sekolah, tiba-tiba si Mami itu lewat depan si Dylan dengan setelan baju yang bikin otong si Dylan itu bangkit dari kubur. Si Mami pun terkejut karena gak tahu kalau ada si Dylan dan dia langsung nutupin belahan yang terlihat.
Si Dylan pun dengan buayanya meminta maaf karena gak sengaja lihat belahan gunung kembar punya si Mami. Namun si Mami gak masalah meskipun si Dylan melihat belahan gunung kembarnya. What is it? I just don't remember the last time that Anthony was excited. Saat tiba di sekolah, mereka berdua melihat daftar nama yang lolos menjadi tim football sekolah. Ternyata di situ tertera nama si Anthony yang udah masuk tim utama dari football tersebut. Lanjut cerita, gak sengaja si Megan pun lewat di depan mereka berdua. Dan dengan gercepnya si Anthony langsung say hi sama si Megan yang gak kalah cantiknya sama maminya sendiri. Tapi dia mah anaknya ya, gak punya pikiran kayak gitu pastinya. Malam pun tiba di mana si Anthony dan si Megan itu mau jalan bareng. Namun karena si Anthony gak bisa naik mobil, akhirnya si Megan lah yang nyetirin mobil itu. Oh iya, mobilnya juga dipinjemin sama si Dylan loh guys. Setelah mereka berangkat dan meninggalkan si Dylan di rumahnya bersama si Mami, si Dylan pun diajak sepik-sepik sama maminya di rumah. Mereka asik ngobrol di dapur sambil ngops bareng. Dan pastinya si Dylan ngeluarin jurus fuckboy-nya ke si Mami. Saat pembicaraan itu berakhir, si Mami ngajak si Dylan untuk ke kamarnya. Wah, mulai nih guys. Di sisi lain, kabar gembira datang dari si Anthony yang udah berani adu jigong sama si Megan di mobil bergoyang. Namun entah apa yang ada di pikiran si Anthony, dia menyudahi adu jigong itu padahal si Megan udah ada di puncak kenikmatannya hakiki. Balik lagi ke si Mami dan si Dylan yang ada di rumah, dimana si Mami lagi asik mandi di tengah malam. Si Dylan pun nyuri kesempatan buat lihat keindahan bodinya si Mami itu. Dan benar saja si Dylan memberanikan diri untuk melihat langsung bodinya si Mami yang aduhai. Karena si Dylan gak tahan iman, dia pun langsung ngajakin mandi bareng sama si Mami sambil adu gabrut pastinya. Atau si Mami mau aja lah, udah lama gak diservis. Lanjut cerita, si Anthony pun udah pulang sama si Megan yang udah adu jigong tadi di mobil. Setelah masuk ke rumah, si Anthony pun langsung nyari si Dylan. Namun untungnya si Dylan gak ketahuan saat adu gabrut sama si maminya di kamar mandi guys. Dan si Dylan pun udah muncul di belakang si Anthony. Si Anthony pun langsung cerita ke si Dylan kalau dia udah nyipok si Megan dan si Dylan pun merasa senang karena si Anthony udah ada kemajuan. Si Dylan emang calon papa terbaik si Anthony guys. Setuju gak? I thought she might. Well, I Keesokan harinya saat mereka berdua mau berangkat sekolah, tiba-tiba ada si Teddy di rumah si Anthony itu. Dan secara langsung dong si Dylan pun merasa cemburu karena ada cowok lain yang menyukai ibunya si Anthony. Karena buru-buru mau ke sekolah, akhirnya si Dylan pun memendam kekesalannya. Dan di sisi lain si Teddy sedang sepik-sepik sama si Mami di dalam mobil untuk membicarakan kasus ayahnya yang udah dibunuh sama orang lain. Dan dia bilang kalau kasusnya itu udah rumit. Kembali lagi ke sekolah di mana si Kilby ngejek si Dylan bahwa dia itu psikopat yang doyan apem embem. Namun si Dylan be aja karena dia tahu itu di sekolah. Si Dylan pun beraksi secara diam-diam. Dia langsung nyamperin si Anthony dan mengajak kerjasama untuk mengeluarkan si Kilby dari tim football. Di sisi lain si Katie pun udah curiga sama si Dylan yang emang terlihat aneh sama gelagatnya. Namun si Mami gak dengerin itu dan dia gak percaya sama omongan si Katie. Lanjut cerita di mana si Dylan ngechat si Mami untuk ngajakin adu gabrut lagi di rumah yang mau dijual itu. Si Mami pun tanpa mikir 100 kali dia langsung gaskuy bilang iya sama si Dylan. Mereka pun bertemu dan langsung pagan chat dimulai dari adu jigong dulu pastinya guys. Namun tak disangka secara tiba-tiba si Megan lewat dan ngerekam kelakuan mereka berdua dari kejauhan. Karena si Mami dan si Dylan itu gak tahu apa-apa, mereka pun lanjut adu gabrut di rumah tersebut. Pagi pun tiba di mana si Anthony nyari maminya yang gak ada di rumah. Coba kalau si Anthony tahu apa yang dilakukan maminya ya. Si Anthony panik guys dan nyari kemana-mana karena si Mami itu gak ada di rumah. Sampai pada akhirnya saat si Mami masih tertidur, HP-nya itu bunyi dan saat bersamaan bel rumah itu bunyi juga guys. Ternyata itu adalah si Katie yang mau nganterin bantal. Si Mami pun panik karena si Katie masuk ke arah kamar yang udah ditiduri sama si Dylan. Namun untungnya saat si Katie masuk, si Dylan udah ngilang. Namun saat membereskan kasur tersebut, si Katie nemu kaos kaki pria dan dia nyangka kalau bosnya itu abis adu gabrut sama si Teddy.
Lanjut cerita bahwa video saat si Mami sama si Dylan lagi adu jigong itu ternyata udah viral di kemana-mana. Dan si Anthony pun dikasih tahu sama si Megan mengenai video itu dan dijelasin siapa sebenarnya si Dylan. Namun si Anthony merasa gak aneh sama kelakuan maminya. Karena sebelum ayahnya meninggal, maminya suka main gelap-gelapan sama cowok lain. Di ruangan lain saat si Kilby diinterogasi sama si Teddy mengenai kasus berantem sama si Dylan, ternyata si Teddy udah curiga bahwa kasus ini adalah rekayasa si Dylan untuk menjebak si Kilby biar dikeluarin dari sekolah. Si Teddy pun nanya ke si Kilby siapa sebenarnya si Dylan. Namun saat mau menjelaskan tiba-tiba HP si Teddy bunyi karena ada panggilan dari obosnya. Di sisi lain si Dylan panik dan akhirnya nyamperin si Megan kalau dia itu harus hapus video yang udah direkam di HP-nya. Lanjut cerita saat di rumah ternyata si Katie udah dikasih tahu sama temennya kalau video adu jigong antara si Mami sama si Dylan itu udah tersebar dan mereka berdua nonton bareng di ruangan. Si Mami pun kena mental guys, dia pastinya malu. Sampai akhirnya tiba-tiba si Teddy berada di rumah si Mami. Dan si Mami karena langsung panik, secara langsung dia nanya ke si Teddy kalau dia itu udah tahu apa belum tentang video adu jigongnya sama si Dylan. Si Teddy pun kaget dengar hal itu, karena gak disangka si Mami sukanya sama si Berondong. Dan si Teddy kecewa sama si Mami karena si Teddy itu suka sama dia dan si Teddy belum nyicipin apa-apanya si Mami. Duh, Ted kurang gercep sih jadi WK duluan sama Berondongnya guys. Lanjut cerita di mana si Anthony tiba-tiba di-chat sama si Megan untuk ketemuan di suatu tempat karena si Megan mau jelasin tentang si Dylan. Si Anthony pun langsung gaskoy nemuin si Megan yang ngechat kayak gitu. Setelah sampai di tempat ternyata si Anthony dijebak oleh si Dylan. Karena sebenarnya yang ngechat si Anthony itu si Dylan guys, dan si Megan udah disekap sama si Dylan. Di sisi lain si Mami mendapatkan chat dari si Megan untuk ketemuan dan bilang kalau si Anthony itu lagi bersamanya. Si Mami pun udah curiga kalau si Anthony itu disekap sama si Dylan. Sebelum si Mami berangkat nyamperin si Anthony, dia nelpon dulu Teddy agar dia mau ngebantu untuk ngehantam si Dylan karena si Dylan itu bahaya. Setelah si Mami sampai di tempat tersebut, ternyata si Dylan muncul dan ngejelasin kenapa bisa kayak gitu. Karena si Dylan itu punya dendam tersendiri ke si Mami yang dulunya itu udah merusak keharmonisan keluarganya. Sampai akhirnya ayah si Dylan itu bunuh diri karena ada si Mami ini. Si Mami pun shock karena baru tahu kalau si Dylan itu mau balas dendam apa yang udah dilakuin si Mami waktu dulu, dan si Mami pun minta maaf pastinya ke si Dylan. Namun karena si Dylan udah dirasuki Syaitoni Rojim yang terkutuk, dia pun maksa ke si Mami untuk bunuh diri dan memegang pisau karena kalau si Mami sampai bunuh diri secara mandiri, secara otomatis si Anthony pun bakal selamat. Si Mami pun pura-pura mau bunuh diri guys, dan saat pisau itu udah di tangannya, tiba-tiba dia nublesin pisau itu di paha si Dylan. Mampus tah si Dylan. Setelah itu gak berselang lama si Teddy datang ke tempat itu. Meskipun hatinya itu udah hancur gara-gara si Mami main gelap-gelapan sama Berondong Garing, namun saat si Teddy datang ternyata si Dylan udah gak ada. Karena tujuan mereka berdua untuk menyelamatkan si Anthony, akhirnya si Teddy pun melacak keberadaan si Anthony yang udah disekap di hutan bersama si Megan. Mereka pun akhirnya sampai di hutan itu guys. Namun karena si Teddy itu punya penyakit bengek, akhirnya dia nyuruh si Mami buat nyelamatin si Anthony sendiri. Namun saat ditinggal sendirian, si Teddy pun ditusuk sate dari belakang guys sama si Dylan. Singkat cerita saat si Mami sendirian dan nyariin si Anthony, ternyata tiba-tiba si Dylan muncul di depan si Mami itu dan membawa bedil di lengannya. Namun saat hendak nge-PUBG si Mami, muncullah si Anthony. Saat bersitegang antara mereka, Megan pun muncul dengan ngehantam hulu si Dylan dari belakang dan si Dylan pun ngajongkeng. Namun saat itu si Mami pengen nge-PUBG balik si Dylan karena udah keterlaluan. Si Anthony yang baik hati dan gans itu akhirnya nenangin si Mami kalau dengan cara kayak gitu gak baik buat si Mami sendiri dan itu melanggar hukum. Sampai pada akhirnya mereka pun selamat dan si Mami jadian sama si Teddy yang ternyata udah lama penasaran sama si Mami dan belum mencoba apa-apanya si Mami yang keburu dicicipin sama si Dylan itu guys. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang bikin hati plong ya meskipun banyak drama. Dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek dulu atuh guys biar gak ketinggalan video lainnya dari Mamang Capruk. Gua pamit undur diri dari kalian semuanya. See you, bye bye.